Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Aninda selaku guru mata pelajaran pendidikan warganegaraan dan teman-teman saya yang cintai. Sebelum itu saya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syakif Altof dari kelas 11 MIPA 6 Semansara 1 Jepara, untuk menyampaikan orasi dengan tema peran generasi muda dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa atau NKRI. Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan dan persatuan bangsa. Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri. Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut penjelasan upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Di bidang ideologi dan politik, upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidupnya dari Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya dari Damar dan Fauzi Eka Putra. Beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu: yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Bidang ekonomi, ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Pemerintahan Lautan dan Perikanan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang dilakukan. Antara lain, yang pertama, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama. Sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Yang kelima, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Bidang sosial budaya, ancaman dari bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara: yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bidang pertahanan dan keamanan. Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019. Sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
Yang pertama, sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah atau tidak disengaja atau tidak disengaja, maafkan saya. Saya Muhammad Syakif Altaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.